wabarakatuh. Saya Hamdan Ali, siswa dari SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon, kelas 1-2 SMK. Di sini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi DHCP server dan static DHCP. Sebelumnya saya ingin memberitahu sedikit apa itu DHCP server. DHCP server itu Dynamic Host Configuration Protocol Server, adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola alamat IP Internet Protokol pada jaringan komputer. Nah, DHCP ini berfungsi untuk secara otomatis memberikan alamat IP, subnet mask, gateway, dan informasi jaringan lainnya kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, itu sedikit tentang DHCP server, dan di sini saya akan langsung memberikan tutorialnya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan 2 VM, satu untuk server dan satu lagi untuk klien. Nah, di bagian server ini kita setting di network. Di network ini kita beri adapter 1 dan adapter 2 ya. Nah, adapter 1 ini kita gunakan bridge adapter atau jembatan. Nah, di sini sesuaikan dengan kalian. Kalau kalian menggunakan LAN, di sini ada juga untuk kabel ya, LAN. Di sini saya menggunakan wireless. Nah, untuk adapter 2-nya menggunakan internal network dan namanya name DHCP. Ini kita buat nama DHCP. Terus kita oke untuk server. Dan di kliennya kita setting satu saja adapternya, yaitu internal network DHCP. Oke. Nah, di sini saya akan langsung memberikan tutorialnya. Di sini kita masuk ke server. Di sini saya sudah masuk ke server. Lalu kita login saja. Nah, langkah pertama yaitu menggunakan komen apt update. Kita update terlebih dahulu. Oke, di sini sudah done. Langsung saja kita install untuk DHCP servernya dengan komen apt install ist dhcp server. Oke, di sini sudah. Lalu kita langsung masuk ke konfigurasi DHCP server dengan komen nano etc dhcp dhcpd.conf. Enter. Nah, di sini kita scroll saja ke bawah. Kita cari di bagian ini sudah saya isi sebelumnya. Di sini sebelumnya ada pagar. Kalian bisa hilangkan pagarnya agar bisa dikonfigurasi. Nah, di sini subnet. Subnet tersendiri ini untuk menentukan jaringan dan subnet mask. Nah, saya menggunakan subnet 10.10.10.0, net masknya 25.25.25.0. Range itu untuk rentang IP dinamis untuk klien DHCP. Lalu ada option domain name server, yaitu untuk mengatur DNS server. Lalu ada option domain name lab TKJ lokal. Ini untuk memberikan domain default. Lalu ada option routers, yaitu untuk menentukan gateway atau router. Lalu ada option broadcast address untuk alamat broadcast subnetnya. Lalu ada di sini default list time, yaitu untuk waktu pinjam IP default. Jadi waktu yang diberikannya. Lalu ada max list time untuk waktu pinjam IP maksimum. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti konfigurasi yang saya berikan. Lalu di sini Ctrl X untuk keluar. Ini kita masuk ke nano etc network lalu interface. Bentar. Nah, oke, di sini
Sebentar, kita ke atas. Nah, untuk ini inpos 8-nya kita sebelumnya sebentar. X, kita masuk ke ini dulu. Untuk masukkan INP08-nya. Nah, oke, di sini jadi kita masukkan komennya. Itu nano etc default lalu isc dhcp server. Nah, di bagian sini kita bisa masukkan di interface versi 4-nya. Kalian bisa mengikuti kayak saya. Itu isi INP0S8-nya. Lalu Ctrl X keluar, kembali ke komen tadi sebelumnya. Ini nano ITC network interface. Nah, di sini kita ini untuk static DHCP ya. Kita ini ganti dulu. Masukkan ifs INP08 inet DHCP. Nah, lalu Ctrl X, yes, enter. Kemudian kita bisa restart terlebih dahulu sistemnya. Sistem ctl. Sorry, ada typo. Kalian hati-hati ya, barangkali suka ada typo gitu. Jadi tidak terbaca, lalu kita masukkan sistem ctl enable isc dhcp server. Kita enable. Tunggu, oke, baru kita lihat statusnya ya. Untuk status kita ini diganti dengan status. Nah, oke, di sini sudah aktif statusnya. Lalu kita bisa cek untuk DHCP servernya, konfigurasi tadi dengan komen cat var lib dhcpd.conf. Oh, salah. Ini bukan conf, lises. Nah, di sini sudah terkonfigurasi. Oke, jadi itu untuk konfigurasi DHCP server. Lalu kita akan memasuki static DHCP. Sebelumnya apa sih itu DHCP server? Nah, di sini apa keuntungan menggunakan DHCP server dibanding konfigurasi manual? Nah, jadi keuntungan ya dibanding konfigurasi manual yaitu membuat manajemen jaringan lebih efisien, cepat, dan minim kesalahan dibanding konfigurasi manual. Kemudian ada di sini apa yang terjadi jika range IP yang dikonfigurasi terlalu kecil. Jika IP range itu terlalu kecil, range IP yang terlalu kecil menyebabkan perangkat tidak dapat terhubung ke jaringan secara normal. Jadi, pastikan rentang IP sesuai dengan jumlah maksimum perangkat yang mungkin tersambung. Lalu ada bagaimana cara memastikan hanya jaringan tertentu yang bisa menerima IP dari server DHCP Anda. Gunakan kombinasi subnet, interface, firewall, dan MAC binding untuk memastikan DHCP server Anda hanya melayani jaringan tertentu dan perangkat yang diizinkan. Nah, lalu ada apa penyebab umum klien tidak mendapat IP dari server? Penyebab umum klien. Klien tidak mendapat IP biasanya karena layanan DHCP bermasalah, konfigurasi interface salah, lalu jaringan tidak terhubung, atau IP range habis. Nah, oke, di sini kita lanjutkan untuk static DHCP.
Nah, static DHCP kita menggunakan komen nano etc tadi dhcp dhcpd.com. Kita ke bawah, scroll ke bawah, kita cari host Fantasia. Nah, di sini saya sudah mengisi sebelumnya. Jadi di sini sebelumnya ini kudunya host Fantasia. Nah, saya mengisi dev client itu untuk nama klien saya. Nah, kita cek ya kliennya. Kita masuk ke klien. Kita cek hostname. Dev client, hostname untuk klien saya itu dev client. Nah, jadi di sini maksudnya dev client, maksudnya host dev client yaitu nama hostnya itu, nama host kliennya. Jadi nama host klien saya itu dev client. Kalian bisa mengisi seperti ini. Tergantung nama klien kalian apa ya. Lalu ada hardware Ethernet. Hardware Ethernet ini kita ngambil dari IP client. Kita cek IP A. Nah, di bagian nomor 2 di INP0S3 di bawahnya itu ada link atau header. Nah, di situ ada 08.00.27.58 sampai FA itu kita isi di hardware Ethernet. Nah, saya di sini sudah mengisi hardware Ethernet. Ini hardware Ethernet tadi itu diambil dari klien tadi ya. Saya sudah jelaskan. Lalu di sini ada fixed address, IP yang akan digunakan untuk klien, IP tetapnya. Saya di sini mengisi 10.10.10.30 untuk IP kliennya. Nah, di sini langsung kita keluar Ctrl X. Nah, di sini kita restart terlebih dahulu. Sistem ctl restart isc dhcp server. Bentar. Lalu kita masuk ke nano nano networking network. Nah, sorry etc network interface. Nah, di sini baru kita ganti yang tadi. Ini untuk static DHCP di bagian sini. Nah, ini DHCP ini kita hapus, ganti static. Lalu kita bisa isi bawahnya address. Kita isi addressnya untuk address 10.10.10.1. Lalu ada network yaitu isi 10.10.10.0. Lalu di sini ada netmask 255.255.255.0. Nah, kalian bisa mengisi seperti ini untuk static DHCP-nya. Nah, ini static. Jika sudah, kita Ctrl X. Yes, bentar. Kemudian kita restart service not working, restart. Jika sudah, kita restart juga di kliennya. Kita restart juga di klien. Service networking restart. Nah, kemudian kita cek untuk IP di kliennya. Nah, di sini sudah muncul IP-nya, yaitu 10.10.10.30. Sudah terbukti. Nah, coba kita ini sama seperti tadi. Coba kita nyoba ya, kita ganti IP-nya. Kita ganti.
Jadi tadi kita ganti jangan 30. Kita ganti jangan 30 ya. Kita ganti 15. Sini Ctrl X. Yes, bentar. Lalu ke di restart lebih dahulu. Komennya itu yang tadi ini. Lalu kita restart lagi dengan komen ini. Kita cek di klien. Kita restart juga yang di kliennya ya. Restart. Kemudian kita cek kembali dengan komen IPA. Nah, terbukti ya. Di sini saya sudah ganti 15 dan di sini terganti juga 15. Oke, jadi begitu untuk statik DHCP. Nah, jadi kesimpulan statik DHCP yaitu DHCP tetap mengelola IP secara otomatis. IP untuk perangkat tertentu tidak berubah-ubah. Cocok untuk server, printer, access point, atau perangkat penting. Kenapa sih statik DHCP digunakan? Untuk membantu dalam memberikan IP tetap secara otomatis tanpa harus setting manual di perangkat. Lalu untuk memudahkan manajemen jaringan dan monitoring, menghindari konflik IP, atau kesalahan konfigurasi manual. Dibutuhkan untuk perangkat penting seperti DNS server, web atau mail server, router, access point, dan printer jaringan. Jadi sekian dari saya, cukup segitu saja untuk tutorial cara mengonfigurasi DHCP server dan statik DHCP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.